orang-orang itu terteror. Di masa itu memang benar adanya, dan ada beberapa yang memang naas. Itu sudah menjadi incaran, dan saya bersama dengan beberapa pasukan saya pernah menggagalkan seorang wanita yang saat itu akan dicelakakan. Wanita itu sekarang masih hidup. Dia masih hidup. Tapi itu yang sekarang menjadi korbannya itu berarti sebenarnya bukan korban tadinya ya, bukan orang yang dituju berarti ya. Bukan. Karena dia melakukan tindakan asusila, jadi dia yang jadi seolah-olah itu penggantinya itu gimana? Ya, ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami. Alhamdulillah, kesempatan malam hari ini saya ditemani oleh Bang Igor. Semoga sedulur-sedulur semuanya, sahabat-sahabat YouTuber dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezekinya, dibukakan pintu-pintu rezekinya, sehat selalu. Mudah-mudahan yang sedang sakit diangkat sakitnya, yang sedang ada suatu hajatnya, semoga hajatnya cepat terkabul. Amin amin ya rabbal alamin. Kami di sini mau mengungkap atau yang sedang viral ya, sedang viral di media sosial tentang ini KKN Desa Penari. Ya betul ya, Desa Penari ya Mas Igor ya, Desa Penari. Itu memang kejadiannya katanya udah lama, cuman diunggah di media sosial di Twitter, akhirnya menjadi viral. Apakah itu ada permainan dari pihak-pihak yang bersangkutan atau memang itu ceritanya itu benar adanya seperti itu? Kita coba mau mengungkap tentunya dari sisi gaibnya ya, apakah benar di desa tersebut kalau misalkan melakukan hal-hal yang tidak sopan atau yang nggak bagus, nggak baik, itu akan terjadi seperti itu. atau itu kan menurut ceritanya ya, itu kan ada tindakan seperti asusila ya, seperti berzina mungkin itu ya, berhubungan bukan ini ya, pada nggak di tempat itu, di tempat umum langsung ya, di tempat-tempat yang wingit menurutnya ya. Dari situ masuk ke alam astralnya sana itu. Nah, kita akan mencoba mengungkap dari keberadaan apa di situ, ada penguasanya atau ada kerajaannya atau apalah, kita nggak tahu lah. Tapi kita ngomong-ngomong udah ada ini ya, auranya udah mendekati. Bisa dirasakan nggak, Bang? Ya nggak tahu lah nanti. Memang kalau untuk di alam gaib sana itu, kalau disinggung tuh kayak seolah itu otomatis langsung nyamber itu, langsung hadir, langsung datang seperti itu, karena merasa dibicarakan ya gitu. Ya kita nggak usah lama-lama ya, coba kita mudah-mudahan dengan saya membuat konten ini mudah-mudahan ada hikmah, pelajaran yang baik yang bisa diambil, mudah-mudahan menambahkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya seperti biasa, nanti kita akan mencoba mediumisasi makhluk yang di sana. Kita enaknya tarik yang apa nih? Kita panggil yang siapanya ya? Yang bisa
bisa cerita aja yang mungkin tahu. Oh, yang mengetahui tentang hal itu ya di sana ya, yang ya. Ya udah, nanti kita akan coba memanggil itu yang mengetahui tentang cerita Desa Penari gitu ya. Ya. Ya seperti biasa itu kita akan mencoba mobilisasi, nanti saya akan memasukkan ke dalam tubuhnya Mas Igor ini, kita berdialog itu dengan Rizal Sasin, Mas akan menjawab. Jadi agar disimak baik-baik ya. Ini juga bukan untuk mewakili kebenaran, ini hanya hiburan semata ya. Kita coba langsung terlebih dahulu, kita bentengin terlebih dahulu mediatornya dengan izin kuasa Sang Hyang Nurja Nirwana. Bismillahirrahmanirrahim. Tubuh mediator terbenteng. Assalamualaikum warahmatullahi dalam tasbih mutiara. Dengan izin kuasa Sang Hyang Nurja Nirwana, badan mediator Mas Igor terbenteng berlapis-lapis. Malaikat bantu membentenginya. Semuanya Allah terbenteng. Tidak ada yang bisa menerobos bentengnya yang sudah dibuat oleh malaikat di dalam tasbih mutiara. Hanya yang bisa masuk, yang saya panggil dan saya tarik saja yang bisa masuk ke jasad mediator. Jika ada penyusup-penyusup langsung terpental, ditendang semuanya ke neraka Allah. Semua tempat ini termasuknya terbentengi Allah. Terbenteng. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin guru saya Sang Hyang Nurja Nirwana yang mengerti asal-usul tentang Desa Penari, gaib yang terkuat di sana yang mengerti asal-usul Desa Penari, dengan izin beliau Sang Hyang Nurja Nirwana, ketarik ke telapak tangan kanan saya. Allah. Masuk kuasai seluruh tubuh jasad mediator ini. Hanya penguasa yang mengerti desa asal-usul Desa Penari masuk dengan izin beliau Sang Hyang Nurja Nirwana. Allah. Kuasai, sinkronkan dengan jasadnya mediator. Sallallahu alaihi Muhammad. Semakin sinkron. Hanya menguasai setengah badan dari atas sampai ke perut. Kakinya tidak bisa digerakkan. Mulutnya bisa dibuka, sinkronkan semuanya. Sallallahu alaihi Muhammad, sinkron. Ya pemirsa, demikian, ini sudah mulai masuk ya, udah bereaksi. Kita nanti akan mencoba tanya-tanya aja langsung, siapa ini yang sudah masuk di dalam jasad mediator ini. Permisi, selamat malam. Sugeng Dalu. Maaf dari Siluman. Dari mana asalnya? Menunggu lereng gunung. Menunggu lereng gunung mana? Ada di daerah Jawa. Di daerah Jawa mana? Tepatnya Jawa Timur, Jawa Tengah, atau Jawa Barat? Jawa Tengah. Ini apa benar kamu yang mengetahui tentang asal-usulnya Desa Penari itu? Saya tidak tahu persis, tapi saya tahu sebagian tentang hal itu.
Apa yang kamu ketahui tentang desa itu? Ya, desa itu melakukan perjanjian pemujaan. Maksudnya satu desa itu atau hanya segelintir orang-orang yang ada di sana yang tamak atau gimana maksudnya? Yang rakus atau dengan harta? Mempercayai, Meyakini tentang ritual yang diarahkan ke bangsa gaib dengan menghilangkan dia mempunyai Tuhannya sendiri. Itu biasanya dilakukannya itu pada saat berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali atau ada hari-hari khususnya gitu? Itu setiap Minggu sekali maksudnya? penghidangan pemujaan. Ya, Terus apa yang disuguhkan di sana? Maksudnya sesuguhannya apa? Apakah ada yang diminta dari bangsa ke teman-temanmu di sana? saya bukan pelakunya. Kamu bukan pelakunya. Bukan. Tapi kamu saya tahu aktivitas di sana. Sebagian saya bukan pelakunya, saya beda. jangan bohong loh. Tidak. Terus kamu di daerah mana? Hah? Di gunung itu. Ya, Maksudnya tempatnya berdekatan dengan kamu atau gimana? Apa di dalam tempatnya mereka juga? berdekatan. Berdekatan. Ya, Terus yang di sana itu dari bangsa apa aja sih? mereka dari bangsa siluman ular Terus yang berkiblat pada selatan. pada selatan. Bloro. Iya. Oh, jadi ininya berarti termasuk itu anak buahnya Nyi Blorong ya? Junjungan mereka adalah ratu itu. Oh gitu. Terus menurut cerita nih, mitosnya kan gini. Apakah setiap laki-laki yang ke situ bisa sering nggak selamat gitu untuk melewati tempat itu? Apa karena melakukan hal-hal yang dilarang atau bagaimana? Sebenarnya sekitar tahun 80-an ada sekelompok orang Ya. yang berkunjung ke tempat desa itu. Terus? Desa itu memang sedang melakukan besar-besaran ritual yang berarah ke selatan. Di situ sebenarnya desa terpencil. Ya, cuma orang-orang itu sudah terperangkap. Apa yang dilihat, apa yang dirasakan, semua itu fana, alias itu adalah halu dari bangsa-bangsa siluman di sana. Semua bisa terkesan nyata karena itu kuatnya
tumbal sebelumnya. Mhm. Ya, Oh, jadi maksudnya yang ada sekelompok orang yang ke sana itu maksudnya seperti mahasiswa-mahasiswi gitu maksudnya atau gimana? ya, Ya? saya tidak tahu. Yang jelas mereka lebih dari 5 orang. Oh, intinya melakukan kayak macam kegiatan gitu di situ Iya. maksudnya. Ya, Iya, iya, iya. Terus katanya ada yang sempat melihat sosok-sosok penari, terus mendengar suara-suara musik gamelan, gong kayak gitu-gitu. mereka itu masuk ke dalam wilayah kerajaan gaibnya Ratu Ular. Oh, Ya, gitu. Ratu Ular. Iya, iya, iya. Terus apakah nama desa penari itu sendiri itu ada atau nggak ada sih? Tidak ada. Oh, karena itu dari orang tadi itu yang di antara 5 itu karena melihat yang menari jadi disebutnya seperti itu gitu maksudnya. Ya, jadi itu para siluman ular itu sangat mendominasi di tempat itu. Iya, 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 iya. Dan suara gamelan ataupun itu akan menghanyutkan orang yang lemah. Itulah salah satu gambaran dari Blorong. Di kerajaan Blorong seperti itu. Tenang aja, jadi konten saya memang mencari informasi aja, kita ngobrol-ngobrol aja ya. Nah, itu kalau misalkan orangnya misalnya melakukan kesalahan seperti itu sebenarnya nggak masalah atau bagaimana itu? Tetap adab dipakai. Oh gitu. Iya, Terus? cuma mereka sudah terperangkap. Dan dalam satu wilayah itu sebenarnya sudah ada yang mengaturnya. Seorang manusia di masa itu yang mengatur Oke. untuk memang mencari. Ya. Dan ini semua tertutupi. Ini semua tertutupi. Ya. Jika di antara mereka ada yang membongkar dari mana berada, ada ancaman sendiri. Ya, Maksudnya semua tertutup itu dari apa ini? kerajaan selatan itu. Mereka takut terbongkar. Oh gitu. Iya, dari selatan. Ya, maksudnya ini ya kalau bahasa sekarang itu kayak ada cabangnya gitu ya maksudnya ya. Iya, Cuman tetap pusatnya di sana itu karena biar bisa menyesatkan banyak orang gitu yang tamak yang rakus itu, jadi seperti itu ya. iya. Yang jelas mereka orang-orang itu terteror. Di masa itu memang benar adanya. Memang benar adanya. Dan ada beberapa yang memang naas. Memang naas. Itu sudah menjadi incaran. Dan saya bersama dengan beberapa pasukan saya pernah menggagalkan seorang wanita. Seorang wanita yang saat itu akan dicelakakan. Wanita itu sekarang masih hidup. Masih hidup dia. Dia masih hidup. Tapi itu yang sekarang menjadi korbannya itu berarti sebenarnya bukan korban tadinya ya, bukan orang yang dituju berarti ya. Bukan. Karena dia melakukan tindakan asusila jadi dia yang jadi seolah-olah itu penggantinya itu apa gimana? Iya, ada kesalahan-kesalahan. Semua itu udah kembali lagi ke takdir. Ya, mereka maunya semuanya itu akan menjadi tumbalnya. Cuma manusia bisa berkehendak.
desa itu tuh memang banyaknya tuh meyakini itu dengan Iya. itu. Desa itu sudah hampir tergerus oleh ada suatu bencana. Ada bencana Iya. yang terjadi pada tahun 90-an. Ya, saya tidak berani menyebutkan. Tidak berani. Nah itu sekarang itu desa itu ada atau enggak? Ada. Cuma secara gaib ya. Kalau tempatnya itu gaib, desanya nyatanya ada. Ya, cuma di masa itu memang ada beberapa sekelompok orang yang mengarahkan untuk orang-orang pendatang itu ke tempat-tempat itu. Nah itu yang mengarahkan itu apa? Ada kerjasama dari desa tersebut, orang desa tersebut. Pasti ada. Iya. Tolong saya. Kenapa? Kenapa? Ada yang menyusup. Yang menyusup secara otomatis sebelah Terima kasih. kita terus kembali tidak bisa diterobos, tidak bisa dijebol sama Allah, tertutup berlapis-lapis, tidak bisa terlihat. Nah terus kalau yang misalkan menjadi ini bahasanya berarti sebagai tumbal ya? Bisa dikatakan sebagai wadal. Iya wadal ya. Iya. Nah, itu kalau yang menjadi wadal, mereka itu larinya kemana? Mereka kemana? Pertama mereka diganggu, diambil beberapa sukmanya. Dengan ketakutan meyakini diambil sukmanya dari dalam tubuh masing-masing itu. Saat para pendatang itu diambil, mereka terteror dari mimpi, dari penglihatan. Ya. Jadi saat dia diarahkan ke tempat orang-orang yang dikatakannya paranormal padahal dia dukun, dari situlah beberapa roh diambil untuk memudahkan bangsa mereka siluman. Itu udah campur tangan dukun itu ya. Iya. Jadi ketarik dengan keseret ke sana arah sana dan menuntun soalnya gitu ya. Ya, saya juga bangsa siluman. Kamu siluman apa ini? Mau macan. Terus kamu dengan bisa itu dengan budayanya, maksudnya bukan budaya ya, adanya ritual-ritual seperti itu, menurut kamu sendiri yang sebelahan dengan tempat tinggal itu gimana itu? Makanya Allah, Tuhan itu memberikan sebuah teguran keras dengan ada sebuah bencana yang besar di daerah itu. Gunungnya itu Saya tidak berani menyebutkan. kan udah terjadi lah ya, nggak apa-apa, sudah terjadi ya. Maksudnya sudah terlewatkan ya. Iya, Jangan apa-apa, kamu tidak tahu semua. dan hal seperti ini banyak serupa di Pulau Jawa. Banyak. Banyak ya. Banyak. Sangat ini ya, sangat komplit ya di sini. Iya, banyak di Pulau Jawa, cuman versinya berbeda. Itu wadal itu maksudnya tuh dulunya nih, waktu dulunya desa itu ada kehidupan secara nyata gitu ya. Ya, Itu mereka itu apakah sering dikabulkan, dikasih hartanya atau bagaimana? iya. Harta-harta, Jadi tujuannya ke harta ya. kemakmuran, Jadi untuk semua apapun itu ya. kemakmuran
desa. entah itu dari pertaniannya gitu ya, perdagangannya, ya Ya. untuk dunia lah intinya gitu ya. Iya. Tapi mereka tuh salah. Terus kalau sekarang saat ini tempat itu tuh menjadi apa sekarang? Beberapa tempat itu sudah tergerus. Jadi nggak bisa diakses oleh manusia, Bisa masih masih bisa, cuman susah gitu. Iya. Tempat itu sebenarnya tempat pemujaan. Ada langgar tapi pemujaan. Gitu. Iya, Jadi ritualnya tuh ada ya bro ya. ada. Syarat-syaratnya kamu tahu nggak? Yang jelas beberapa sesaji. Wangian seperti menyan. Iya. Ya, Kayak gitu kamu suka apa enggak tuh gitu? Biasa gitu. suka juga. Tapi kamu nggak pernah melihat atau mendengar sosok sebagai pemimpin akhir zaman atau rajanya raja alam gaib? Semua kata-kata semua tentang Kami menunggu junjungan saya. siapa? Ada. Saya bantu sebutkan bagaimana Berasal dari Pajajaran. Ya, Pajajaran, ya. maksudnya Prabu itu. Prabu Siliwangi bukan? Hah? Apa kamu termasuk daripada prajurit atau rakyatnya atau bagaimana? Bukan. Apa tuh? Ya, saya prajuritnya Prajuritnya? yang dulu ditaruh di daerah situ. Sampai meninggal di situ bagaimana? Kami bangsa siluman. Ya, Tapi meninggal atau hilang dengan alam sana? ya, kami sudah siluman ditugaskan dari bangsa jin. Kamu sudah tahu belum dengan beradanya Prabu Siliwangi? Tidak tahu beliau di mana berada. Terus ini saya mau kembali lagi ke tadi ya, ke apa itu meminta wadahnya itu setiap tahun gimana? Betul. Hah? Iya. Iya. Jadi setiap tahun tuh ada yang ini ya, yang jadi korban ya. Ya, Jadi memang tujuannya itu hanya untuk keduniawian, artinya kemakmuran ya, desa, atau untuk pertanian, yang perdagangan, orang-orang kita bisa mempercayai dengan menyuguhkan dan sebuah saji seperti akan mendatangkan atau menyebabkan segala sesuatu itu yang salah ya. Tetap tempatnya kita meminta contohnya itu ya tidak ya. ya. Ada satu wanita yang masih hidup sekarang dan dulu pernah saya selamatkan. Oh, kamu jadi dulu itu menyelamatkan dari teman-teman dari waktu yang 5 itu? Iya, Oh, dia sangat trauma. Karena memang kejadian sangat mencekam di masa lalu itu. Tidak seperti semasa sekarang.
kan gini, sekarang kan di masa yang saat ini kan sedang ramai diperbincangkan. Apakah dari di sana itu mengetahui atau gimana? Tahu, Tahu. ada orang tahu tempat itu semua. Tidak sesuai dengan kejadian. Tidak sesuai dengan kejadian, lebih mengerikan. Lebih tidak masuk akal lagi. Itu kalau diceritakan seperti itu yang dari bangsa yang desa sana itu mengetahui nggak? Sudah dari tadi mereka menyerang. Cuma tempat ini kan terlindungi oleh cahaya. Tidak bisa masuk. Terus Kal, Hah? Gimana? tempat apa ini? Ini majelis zikir, tempat zikir ini namanya. Cahaya itu apa? Cahaya. Seperti separa malaikat. Cahaya nur. Dan maksud saya itu yang saya tanyakan, apakah bangsa desa itu mengetahui setelah diceritakan oleh yang di media sosial sana itu loh, bukan di kita maksudnya. Tahu ya? Tahu. Apakah ada niatan untuk mengambil yang dari mana yang kamu selamatkan dulu gitu? Udah enggak? Tidak tahu saya. Ya, kamu dari badannya udah sang yang berusaha mana? Siapa? Sang yang cahaya mana? Tahu tidak dengan nama itu? Tahu tidak dengan nama itu? Iya. Beliau penguasa, sang penguasa. Apa ini yang diceritakan oleh sang Prabu? Apa yang diceritakan oleh sang Prabu? Akan datang nanti pemimpin di penghujung zaman. Terus setelah datang ada pesan apa dari Prabu untuk kamu? Membawa ajaran kebenaran, menegakkan keadilan dan kejayaan umat. Itu saja yang disampaikan Prabu. Apakah kamu tidak disuruh untuk mengikuti atau menjadi daripada mengikuti ajarannya beliau? Saya di waktu itu hanya suruh menunggu Prabu. Iya. Mudah-mudahan ya dengan itu beliau sang yang bisa menyelamatkan kamu dan berikut dengan teman-teman pasukanmu dimudahkan kemudian waktu juga dari Sebenarnya saya di sana cuma ditugaskan untuk menjaga sebuah tempat. Ada yang kita jaga. apa yang dijaga oleh kamu itu apa? Ada. Daya dalam bentuk apa maksudnya? Cindera mata. Cindera mata maksudnya harta gitu. Ya, Apa bentuknya? Emas. tidak bisa kami sebutkan. Oh gitu. Berapa banyak? Tiga peti. 3 peti. Dan kamu tahu nggak itu kamu menjaga itu nantinya untuk siapa? Tidak tahu. Tidak tahu. Kamu hanya ditugaskan untuk Tahu. menjaga saja. Ya, Apakah dulu sampai sekarang
pernah ada orang yang mencoba untuk mengambil harta itu yang kamu jaga? Banyak. Banyak. Ya, Terus bagaimana? Berhasil atau tidak? Nggak berhasil. harta goib, Ya. harta terpendam, itu sudah ada yang akan jadi pewarisnya. Pewaris tunggal maksudnya. Ya, hanya Prabu yang Tahu. berbicara kepada kita seperti itu. Tapi kamu tidak dikasih tahu bahwa itu nanti untuk siapa? Tidak. Oke. Ya udah. Kamu itu jaga waktu dekat ini kamu akan mempertemukan dengan Prabu Siluman. Yang menjadi pewaris tunggal. Ya, Mohon maaf sudah menghadirkan kamu ke sini, dan terima kasih atas informasi-informasinya tentang desa penari di sana. ya, Apa ada sedikit yang kamu mau sampaikan lagi tentang desa yang saya tanyakan tadi? sedang ada pertemuan di sana. Pertemuan dari siapa ini? Tidak tahu. Dari bangsa manusia? Dari atas. Ah, Ya, maksudnya di desa itu? dekat yang saya tempati. Ah, bukan di desa itu ya? Bukan. Itu yang dilihat apa? Yang dilihat apa? Cahaya Cahaya. berbondong-bondong dari atas masuk ke dalam perut bumi. Mana? Perut bumi. Perut bumi. Ya, mudah-mudahan tidak ada sesuatu hal terjadi. Izin saya pamit. Ya, terima kasih ya. Ya, Silakan. Terima kasih. Silakan dijaga lagi dan baik-baik. Ya. Silakan. Ya. Sampai mendapat ya, ternyata kita. Kasih sudah. Kita sudah dapat ya apa informasi-informasi dari desa asal desa Penari. Sebetulnya tuh hanya sebutan-sebutan saja ya. Sebetulnya itu nggak ada, karena itu ada kaitannya dengan yang dilihat orang-orang itu banyak yang lari dengan sana. Sebenarnya desa Penari itu ya. ada kayak apa? Dayang-dayangnya lah gitu. Ya. Dihantuinya seperti itu. Dihantunya seperti itu. Jadi orang itu banyak menyebutnya seperti itu. Nanti kalau di situ misalkan banyaknya kereta-kereta ya, tapi bukan desa Penari, desa Kencana atau apa mungkin seperti itu ya. Ya jadi memang Di sisi gaib itu banyak sekali rahasianya. Bagi yang tidak bisa sama arah sana ya pasti akan ini. Intinya pesan dari kami itu tetap kita jaga diri kita, mau apapun harus dijaga adabnya, tata keramanya gitu kan. Dimanapun tempat kita selalu berdoa, jangan lupa selalu berdoa, minta perlindungan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, karena sebaik-baik pelindung penolong juga Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita meyakini tentang adanya bangsa-bangsa gaib itu ada, jadi tetap kita harus pandai-pandai menjaga diri lah, intinya gitu ya. Mudah-mudahan tadi mediumisasi tadi acara ini ada hikmah pelajaran yang bagus, yang positif yang bisa diambil. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.